Mudah-mudahan sinyalnya di sini terkoneksi. Oke. Halo dokter. Apa Halo sudah ada? Rachel, sudah Selamat kelihatan. malam Om Dokter. Selamat Ini sepertinya malam, saya salah ini Rachel. ya. Saya pikir jam 9. Ya, kan rencananya tadi jam 6. Kalau mundur Oh sejam kan berarti iya, jam iya, iya. 7 ya. Iya. Ya, Oke, kalau oke. kalau di Tokyo memang jam 9 ini. Oh, berarti oke. Jadi sekarang Om Dokter lagi ada di Tokyo juga ya. Iya. Nah, ya gini, jadi saya pengen melanjutkan sesi tentang autis ya, karena memang masih banyak yang belum selesai gitu ya, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu belum sama sekali belum kita jawab gitu. Jadi kan sebetulnya ya, kalau yang dari saya simpulkan dari pembahasan minggu lalu, yang Om Dokter bilang bahwa autis itu merupakan satu gangguan tumbuh dan perkembangan gitu ya. Nah, cuma gini, banyak yang akhirnya salah memahami kalau, oh anak uh, ini ya, kalau saya kan misalnya baca-baca di, atau misalnya lagi ikut seminar gitu, anak saya pendiam, berarti anak saya autis ya gitu. Nah, memang sebetulnya kalau kita lihat ya, sebenarnya gejala-gejala atau apa sih indikasi yang akhirnya menandakan bahwa oh anakku kayaknya autis deh gitu. Ya, gini ya. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Jadi kalau kita berbicara mengenai autism, memang autism itu dulunya ya dulu banget. Sebetulnya kalau kita ngomong autism dulu banget gitu ya, Iya. eh, waktu saya masih kanak-kanak gitu ya, masih kanak-kanak dan saya ini kan autis berat ya. Waktu itu Oke. dianggap bahwa yang namanya autisme itu, Pak, saya ini ya, saya ini kalau kalau saya baca lagi apa diagnosa psikiater dan psikolog waktu itu tentang kondisi saya gitu ya. Waktu itu namanya kalau di Indonesia namanya GPP, gangguan pemusatan perhatian. Ya Oke. itu, gangguan pemusatan perhatian. Nah, dulu yang namanya gangguan pemusatan perhatian tahun 70-an itu apa namanya pembagiannya itu sederhana itu. Ada dua variabel. Yang pertama adalah gangguan pemusatan perhatian itu tipenya apa? Tipe aktif atau tipe pasif gitu. Jadi kan ada anak autis yang nggak bisa diem. Oh, itu ya. Nah, itu yang namanya gangguan apa namanya pemusatan perhatian yang tipe aktif. Nggak bisa diem dia. Oh, ada yang tipe pasif gitu ya. Ada tipe pasif. Pasif ya diem gitu ya. Diem gitu ya gitu. Nah, ada lagi variabel lain itu yang disebut dia itu agresif atau apa namanya agresif. Jadi yang pertama itu gangguan tipe perhatian pasif, pasif atau aktif gitu ya. Nah, saya itu termasuk yang pasif apa nama individual tapi agresif gitu ya. Oke. Agresif itu. Jadi saya itu termasuk gangguan kepribadian individual yang agresif gitu. Ya, ada yang pasif agresif, ada individual, ada yang berkelompok. Nah, aku ini sudah agresif individual pula gitu ya. Jadi itu adalah pembagian yang sederhana. Ini dulu gitu ya, ini dulu. Nah, makin lama pengetahuan ilmiah atau dalam hal ini kedokteran itu makin memahami itu ya. Makin memahami sebetulnya ini apa sih itu ya. Yang namanya GPP, gangguan pemusatan perhatian, ADHD itu yang dulunya cuma dibagi atas dua variabel, sekarang banyak tipenya. Jadi makin lama kita makin paham lah yang namanya autisme itu tidak sederhana. Tidak sederhana. Nah, tadi Rachel kan sudah ngomong ya, apa namanya autisme itu apa ya? Kalau dulu saya sederhana autis itu, dia itu uh, individual atau berkelompok gitu ya. Terus apakah dia aktif atau agresif gitu. Iya. Nah kalau aku ini tipenya itu adalah individual
tidak berkelompok ya, tidak berkelompok dan agresif gitu. Itu yang lebih sulit apa namanya? Sulit dikendalikan dulu ya. Dan sampai sekarang kita lebih mengerti apa itu autism ketimbang kita itu mau mengubah anak autis itu menjadi anak yang pada umumnya gitu. Ya, gitu. Jadi yang jadi persoalan itu bukan anaknya sih sebetulnya gitu. Nah, tapi sebelum lebih jauh ya, nah dari awal ini definisi autism atau apa itu autism mungkin ada yang perlu ditanyakan gitu. Sebelum kita mau menjawab, karena gini ya, kalau kita menjelaskan autisme ya kita menjelaskan apa dan mengapa gitu ya. Apa dan mengapa gitu. Tapi kalau kita mempertanyakan bagaimana menyikapi, nah ini yang jadi masalah bukan anak autisnya ini, kita yang bermasalah sebetulnya. Iya, gitu. Ya, gitu. Gimana? Ada pertanyaan, Rachel atau yang lain? Iya dokter betul. Ini yang bermasalah orang tua, bukan anaknya ya sebetulnya. Iya, sebetulnya kalau kita memahami sebetulnya adalah bahwa manusia itu pada dasarnya bervariasi gitu. Bervariasi gitu. Jadi sekarang kalau ditanyakan sebetulnya autisme itu normal atau tidak normal gitu. Nah, itu dia. Ya, itu. Ya seperti tadi, memang sebetulnya pada anak autis itu yang paling utama adalah hambatan atau handicap untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, jelasnya gitu. Jadi anak autis itu anak yang punya handicap, ya, punya handicap, kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, gitu. Entah itu individual, entah itu berkelompok, gitu ya. Entah itu berkelompok. Saya dulu hanya bisa berkomunikasi kalau sama manusia, cuma sama kakek, gitu. Lainnya nggak bisa berkomunikasi, gitu ya. Ya, nggak bisa ngomong gitu ya. Ya, saya lebih baik ngomong sama botol ketimbang ngomong sama papa saya gitu. Itu dia. Ya, itu adalah saya ini kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu. Meskipun secara kognitif saya nggak terganggu gitu. Kemampuan saya dalam hal kognitif tidak terganggu sama sekali gitu. Tapi kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain itu yang terganggu sehingga semua guru marah gitu. Itu berarti tidak bisa berkomunikasi gitu. Ini yang namanya autis ya. Jadi autis itu adalah pada dasarnya seorang anak atau seorang ya, meskipun saya kan bukan anak lagi, tapi sebenarnya saya ini masih autis, cuman ya sudah bisa mengontrol gitu ya. Namanya autisme itu adalah handicap atau kesulitan bagi seseorang anak untuk melakukan komunikasi dengan orang lain, ya. Nah itu kesulitannya itu kalau ditanya kesulitannya itu karena apa gitu. Dulu dulu dikiranya termasuk dokter-dokter zaman dulu itu mengira bahwa yang namanya autisme itu ada keterlambatan pertumbuhan di otaknya gitu ya. Ada keterlambatan pertumbuhan di otaknya, bahwa perilaku kita disebabkan karena perbedaan di otak, iya gitu. Tapi bahwa kesimpulan autisme itu karena pertumbuhan otak seorang anak itu lambat, ini salah, kebalik gitu. Justru pada anak-anak autisme dengan autisme itu pertumbuhan otaknya lebih cepat ketimbang anak-anak yang normal dalam tanda petiknya gitu. Ya. Ini baru diketahui tahun 2015, baru 8 tahun yang lalu gitu ya. Baru 8 tahun yang lalu studi terhadap anak-anak autis itu
kita mendapati bahwa otak anak autis itu sebetulnya dia bertumbuh lebih cepat ketimbang anak-anak yang disebut normal itu. Gitu. Iya. Nah, hanya saja kan ya sulit kita itu mengetahui seseorang itu anak kecil terus kemudian setiap anak kecil di MRI, ya kan nggak mungkin gitu. Yang terjadi adalah pengamatan terhadap anak-anak yang autis itu ternyata pada bulan-bulan pertama setelah lahir diketahui bahwa pertumbuhan otak anak ini lebih cepat daripada anak-anak yang lain. Gitu. Nah ternyata pertumbuhan otak yang lebih cepat itu menimbulkan masalah, itu. Menimbulkan masalah itu ya. Jadi yang namanya awalnya yang namanya autisme itu dianggap atau dikira pertumbuhan otaknya itu lebih lambat. Lah ternyata kebalik. Justru anak-anak dengan autisme itu pertumbuhan otaknya lebih cepat. Nah, sekarang kita punya senjata ini gitu ya, punya senjata. Bagaimana membuat anak untuk tidak autis gitu. Gimana caranya? Anak yang misalnya ya, anak yang mempunyai sejarah atau mempunyai riwayat bapaknya atau omnya atau kakeknya atau sepupunya ada yang autis, sebetulnya anak ini berbakat gitu ya. Ini berbakat. Nah, pada anak-anak yang seperti ini itu ada riwayat kakeknya atau pamannya atau sepupunya. Nah, itu kemudian sejak lahir dia di MRI secara periodik tiap bulan gitu ya. Jadi pada saat bulan pertama di MRI, bulan kedua di MRI fungsional ya, MRI fungsional, jadi ketahuan. Nah, kalau kita sudah tahu anak-anak tertentu yang pertumbuhan otaknya itu lebih cepat daripada umumnya, lah ini anak-anak yang akan menjadi autis. Karena autisme itu terdeteksinya itu lamban itu. Iya. Jadi anak ini ya pada awal-awal umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, bahkan 2 tahun, tidak mengenal dalam setelah kata, lah, udah bisa gitu. Itu adalah itu yang terjadi auto. Sekarang dokter ya didukung oleh klien ya. Itu screening kepada apa? Kepada anak-anak yang mempunyai riwayat ya, keluarganya mempunyai riwayat autism gitu. Ya, riwayat autism. Nah, mereka itu di screening mulai umur 1, umur 2, umur 3 diperiksa pertumbuhan otaknya itu. Kalau cepat berarti anak ini sangat berbakat untuk menjadi autisme. Lah, sebelum autismenya muncul, dia diobati gitu. Kalau sudah muncul itu enggak sulit mengobatinya gitu. Nah, permasalahannya sekarang adalah lah bagaimana anak kalau sudah terlanjur autis? Nah, itu. Ya, gitu. Terlanjur autis. Nah, persoalan yang paling utama adalah orang tua itu, hampir semua orang tua yang anaknya autis menginginkan anaknya itu seperti anak-anak yang lain itu. Iya, betul. Ini tidak fair. Tidak fair itu. Iya. Ini seperti gini loh. Seperti kalau gini. Bagaimana mungkin kalau ibunya atau bundanya Rachel itu menginginkan Rachel main bulu tangkis seperti anak-anak yang lain. Iya, betul. Paling nggak bisa, ya? Dokter. Iya. Itu namanya ndak fair itu. Betul. Sudah tahu yang namanya Rachel itu punya handicap untuk melihat gitu ya. Iya, gimana ya? Ya, terus ibu mengharapkan Rachel bisa bulu tangkis seperti anak-anak yang lain itu. Nggak fair itu. Gitu. Betul. Ya. Hal yang sama terjadi pada anak-anak yang mempunyai handicap itu.
untuk Iya. berkomunikasi itu. Iya. Jadi pada dasarnya ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya ke sekolahan khusus lah, berkebutuhan khusus itu orang tua itu menghibur dirinya sendiri. Gitu. Tidak ada lah. Otak itu bisa berubah dengan kemudian bermain, nggak ada gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Artinya bagaimanapun juga itu membuat bapak ibunya lebih tenang gitu. Lah anaknya ya tetap autis itu. Autisme itu tidak akan hilang dengan misalnya pola bermain atau kemudian dikenalkan dengan bahasa. Tidak seperti itu cara kerja otak kita gitu ya. Otak kita tidak akan berubah dengan terus didengerin lagu-lagu gitu. Lu ada itu. Orang yang meyakini autisme itu bisa disembuhkan itu dengan mendengarkan lagu tertentu, dengan mendengarkan perkataan-perkataan tertentu. Bayangin aja itu. Kasarnya itu ya Rachel. Rachel itu tidak akan bisa melihat gara-gara mendengarkan lagu-lagu tertentu itu. Iya dah. Betul-betul. Ya, Sulit. sama dengan anak autis itu. Sama dengan anak autis. Anak autis didoain lah, terus kemudian dimandiin air kembang lah. Tidak akan merubah otaknya itu. Iya, Itu. iya. Ya, itu. Jadi tidak fair kalau kita itu mengharapkan anak-anak autis itu berkemampuan atau berperilaku seperti anak-anak yang tidak autis itu. Itu tidak fair itu. Kasarnya juga gini deh. Orang-orang yang punya pet, punya binatang peliharaan, entah anjing, entah kucing gitu ya. Kalau kucingnya itu terus kemudian mecahkan gelas, orang kok bisa nggak marah itu? Iya. Giliran yang mecahkan gelas anaknya terus kok marah kenapa? Marah. Iya. Nah coba, kucing mecahin gelas, orang bisa maklum. Anak kecil mecahin gelas, orang tuanya marah gitu. Kucing nggak bisa ngomong, orang santai aja. Begitu anaknya nggak bisa ngomong, kok jadi bingung dia kenapa? Gitu. Ya, padahal kucingnya ini, wah kalau memanjakan kucing melebihi memanjakan anaknya. Wah, dibelikan lah macam-macam gitu. Kenapa kita tidak bisa menyikapi anak-anak yang dengan handicap seperti kita menyikapi kucing gitu? Why? Kenapa? Gitu. Itu tidak fair. Anak nggak pernah kok minta dilahirkan itu. Begitu dilahirkan kok dituntut harus bisa yang macam-macam, mengikuti keinginan orang tuanya. Lah itu yang tidak fair itu. Gini ya, Rachel ya, karena kalau kita sudah berbicara mengenai bagaimana menyikapi, ini sudah bukan sains lagi, ya. Yang tadi pertumbuhan otak itu sains itu ya. Itu sains. Bagaimana cara kerja otak, itu sains. Bagaimana kita memahami munculnya autisme, itu sains. Tapi yang dibahas atau menjadikan tema pembicaraan ini adalah bagaimana kita menyikapi anak-anak dengan autis itu. Ini yang jadi persoalan. Ini karena sudah melibatkan yang namanya moral gitu ya. Nilai, value gitu ya. Kalau kita berbicara tentang value, berarti kita sudah siap-siap ada banyak orang yang nggak setuju. Gitu. Ya namanya value. Kalau 2 tambah 2 sama dengan 4, ada orang yang nggak setuju. Orang itu goblok lah itu. Dia nggak tahu 2 tambah 2 tambah 4. Tapi kalau kita berbicara tentang value, tentang moral, ya kita harus bersiap berhadapan dengan orang yang nggak setuju itu. Betul. Aku sangat paham bahwa orang itu tidak akan lebih banyak yang tidak setuju tentang moral yang saya tawarkan. Misalnya, bagi saya tidak ada anak durhaka. Gitu. Ya, bagi saya nggak ada. Yang ada adalah orang tua yang durhaka. Kenapa? Loh, anak itu tidak pernah minta dilahirkan.
Lah begitu dilahirkan kok dituntut untuk berbakti itu gimana? Ya kebalik lah. Harusnya orang tua yang berbakti kepada anak. Itu adalah point of view saya. Standpoint saya di situ dari dulu gitu. Dari dulu. Itu bukan sekedar tuntutan saya kepada orang tua saya. Saya memperlakukan anak saya harus berbakti kepada anakku gitu. Ya. Bahkan pada saat anak-anakku itu sudah umur 7 tahun, kalau lebaran itu aku yang minta maaf, yang sungkem kepada anak-anakku itu aku gitu. Sungkem memang aku minta maaf itu. Ya pertama-tama anak-anakku juga bilang misalnya, Bapak ini aneh. Lu yang nggak aneh Mbak itu ya. Kamu ini ada kan gara-gara Bapak ingin punya anak gitu ya. Nah terus kamu harus sekolah, harus les piano, harus les ini, les itu. Kan capek kamu. Kalau kamu dulu nggak ada kan enak itu. Iya juga sih ya, makanya Bapak minta maaf. Loh, jadi standpoint saya sampai sekarang, orang tua yang harus berusaha berbakti mengabdi kepada anaknya. Orang yang pengen punya anak orang tua kok itu ya itu. Saya tahu 90% lebih orang nggak setuju dengan standpoint saya, tapi saya nggak peduli gitu. Ya, saya nggak peduli gitu. Sama dengan sekarang ini gitu. Sekarang ini banyak orang yang tidak setuju kalau kita tidak seharusnya menginginkan anak yang autis itu seperti anak-anak yang pada umumnya. Lewung dia punya handicap kok gitu. Kenapa kita tuntut dia seperti anak lain itu? Jadi ibunya dan bapaknya kegenitan mencari sekolah yang macam-macam, berharap anaknya itu seperti orang pada umumnya. Lah ya kebalik itu. Harusnya bagi saya, seharusnya orang tua yang mempunyai anak dengan handicap, dia memberikan hal-hal yang mendukung untuk menutupi handicapnya dia. Gitu. Bukan menuntut anak yang punya handicap itu jadi anak-anak yang pada umumnya. Itu. Nggak fair itu. Seperti gini deh. Bagaimana kalau ibunya Rachel itu menuntut Rachel itu bisa main bulu tangkis, main voli. Lah itu kan kebangetan itu. Iya. Lah kalau sekarang ibunya Rachel bisa memahami bahwa Rachel tidak akan bisa bulu tangkis, kenapa kita tidak bisa memahami anak-anak yang autis itu tidak akan seperti anak-anak yang lain itu. Ya. Tapi sekali lagi, karena ini perkara value, perkara moral, saya paham bahwa banyak orang yang tidak setuju itu. Tetapi anak dengan autisme disekolahkan dimanapun juga, itu tidak akan memperbaiki kondisinya. Tidak ada yang berubah dengan otaknya. Tidak ada yang berubah itu. Yang senang adalah ibunya, bapaknya merasa melakukan yang sudah maksimal untuk anaknya. Jadi sebetulnya yang lebih perlu diobati itu orang tuanya ketimbang anaknya ini. Gitu. Ya, jadi banyak ya orang yang tadi juga ada pertanyaan, autis tuh kisaran normalnya usia berapa? Jadi sebetulnya banyak orang yang akhirnya terobsesi sama anak aku tuh harus sembuh, padahal sebetulnya kondisinya ya akan tetap ada sampai dia ya mau bagaimanapun pendidikan yang diberikan ya autisnya akan tetap ada seperti dia tidak mengubah kondisinya. Nah, cuma tadi kan Om Dokter sempat menyinggung bahwa kita tidak bisa dong menyamaratakan, maksudnya tidak bisa autis tuh harus seperti anak-anak pada umumnya. Cuman kadang banyak orang yang menggembar-gemborkan gini. Kalau saya memang kan sering juga bertemu dengan anak-anak autis ya. Baik yang masih anak-anak ataupun individu yang sudah remaja gitu. Nah, cuma banyak mereka yang mungkin secara emosi masih belum bisa untuk mengekspresikannya secara lebih baik gitu ya. Ibaratnya karena mungkin mereka punya keterbatasan komunikasi tadi sehingga mempengaruhi bagaimana mereka mengekspresikan emosi seperti itu. Nah, akhirnya ada satu statement yang mengatakan nih, nanti kalau misalnya ibu bapaknya meninggal, kalau anaknya masih seperti itu, bagaimana masyarakat bisa menerima? Nah, itu ada tuh statement yang mengatakan seperti itu, bahwa seakan-akan anaknya harus
diperbaiki nih, gimana, Cak? Nah, itu bagaimana tuh, Om Dokter, kalau kasusnya seperti itu? Yang pertama, jenis atau bentuk autisme itu beda-beda. Sebabnya juga beda-beda, gitu ya. Yang terjadi pada diri saya ini, gitu. Saya mengalami perubahan pada saat saya itu sudah masuk usia akil balik ya, puber. Jadi karena cara kerja otak itu juga dipengaruhi oleh hormonal gitu. Perubahan hormonal yang terjadi pada diri saya umur 11 sampai 12 tahun itu ternyata mengubah perilaku gitu ya, mengubah pola gitu, mengubah pola meskipun cuma sedikit gitu. Jadi saya masih mulai bisa ngomong sama orang, tapi ngomongnya jengkelin gitu ya. Ngomongnya jengkelin. Ya, misalnya itu. Nah, tapi ini kan juga karena yang terjadi seperti ini tidak semua pada anak seperti itu. Justru kebanyakan pada saat puber makin parah mereka gitu. Kebanyakan begitu gitu. Nah ya, itu. Nah, pertama, ini kalau kita berbicara mengenai terus kemudian anak itu harus sembuh gitu. Lah itu kan tuntutan yang tadi gitu. Tuntutan yang tadi itu ya. Tuntutan apa namanya? Tuntutan orang terhadap anak ini. Terus kemudian ada yang bilang, nanti kalau ditinggal mati ibunya gimana? Ya udah mati-mati aja sih itu. Nah, kenapa ibu bapaknya yang mati yang dituntut harus anaknya gitu. Terus ada orang gini, misalnya gini. Nanti kalau aku mati anakku ini gimana gitu ya. Menurut saya begitu itu sombong gitu. Jangan-jangan kalau kalian mati anakmu lebih bagus gitu. Sombong banget gitu ya. Sombong banget itu. Seolah-olah kalau dia masih hidup anaknya itu pasti lebih baik. Lah belum tentu gitu. Ya. Misalnya ini orang ibu merasa dia itu ibu itu atau bapak itu merasa ini kalau aku mati gimana anak ini. Nah, kalau bapaknya mati, ibunya menikah lagi dengan orang yang lebih kaya, anaknya lebih terjamin gitu. Jadi sombong banget itu. Belum tentu kalau kita itu hidup, kita itu bisa lebih menjamin anak kita. Belum tentu itu. Jangan-jangan kalau kita mati malah anak kita lebih bagus hidupnya, lebih kualitasnya lebih bagus. Nah, siapa tahu, nggak tahu gitu. Ini loh ya, egosentris kita bahwa segala segala macam pusat kehidupan itu kayaknya kita aja gitu ya. Ya itu. Jadi ya, tapi sekali lagi yang kita bicarakan ini adalah mengenai value, mengenai moral. Pasti banyak yang tidak setuju dengan saya gitu. Tetapi mengingat bahwa yang namanya kondisi otak kita sampai saat ini belum tahu caranya mengubah itu secara fisik otak bisa berubah gitu. Ya kita kan akan menyimpikan ini yang kendali kita sifat orang itu kendali tapi nyipi orang ini betul dikendaliki orang ngapa itu mereka menyipi mereka itu dalam kendali kita gitu. Nah sekarang kita paham otak anak yang autis itu masih belum ada cara mengubah otak itu secara signifikan gitu. Kecuali beberapa saat lagi, tidak tahu ya, beberapa tahun ke depan, bahwa yang namanya otak itu bisa dimanipulasi dengan pemasangan alatnya Elon Musk gitu. Nah ini masih dalam penelitian. Beberapa tahun lagi, kalau alatnya Elon Musk itu bisa dikembangkan, Rachel itu bisa melihat seperti orang pada umumnya gitu. Loh, tapi sebelum itu kita paham bahwa sekarang itu tidak banyak yang bisa kita lakukan. Misalkan sekarang untuk mengurangi handicap Rachel diajari membaca dengan huruf Braille gitu.
Tapi gimana pun juga, ya Rachel tuh kesulitan untuk main bulu tangkis itu. Betul. Nggak realistis lah. Ya, itu. Main senam gitu ya, atau mau loncat indah gitu. Bagaimana mau ngajarinya gitu. Nah, Iya. hal yang sama dengan pada anak autis, dia punya handicap yang berbeda gitu Iya, ya. betul. Dia punya handicap seperti bagaimana mengajari anak yang tuli untuk nyanyi, yang susah gitu. Susah. Ya. Ya itu kan sulit gitu. Bagaimana anak yang terlahir dengan tunarungu, terus diharuskan bisa nyanyi gitu. Loh, nah kan dia repot itu. Iya, betul. Nah, dengan ini kalau bahasa ilmiahnya dengan ekstrapolasi memperlakukan hal yang sama. Kenapa kita tidak bisa menyikapi anak autis sama dengan kita menyikapi anak yang tunarungu gitu atau tunanetra gitu. Iya, iya. Ya, ini tidak fair. Kita bisa maklum dengan anak yang tidak bisa melihat. Kita bisa maklum dengan anak yang tidak bisa mendengar. Loh, kok kita tidak bisa maklum dengan orang yang punya handicap dalam berhubungan? Iya, iya. Itu memang handicap itu. Iya, betul. Ini yang jadi persoalan. Jadi sekarang ini masalahnya bukan pada anaknya, pada orang tuanya yang genit itu loh. Kepingin anaknya itu sama dengan anak-anak yang lain itu. Itu kegenitan orang tua itu nggak ada habisnya. Kalau ada anak nggak bisa ngaji, kamu masa kalah sama itu sudah bisa apal juz amma gitu. Ya memang nggak apal kok gitu ya itu. Memang dia nggak bisa ngaji, loh ada loh anak yang memang nggak bisa ngaji itu. Iya. Sering dibanding-bandingkan dengan orang lain itu, dengan anak-anak lain. Masa gitu aja nggak bisa itu. Masa gitu aja nggak bisa itu. Nah itu kalau kita misalkan ya untuk kebetulan saya ini tidak pernah punya masalah dengan yang namanya kognitif itu. Umur 7 tahun saya hafal Al-Quran kok gitu ya. Yuk, namanya misalnya pengetahuan kognitif yang memori eksplisit itu umur 7 tahun, 8 tahun aku udah paham kok nama-nama kerajaan rajanya kapan tahun mereka itu apa namanya. Tapi tetap aja saya punya handicap untuk bersosialisasi. Nah, ya kebetulan aja itu ya, tipe autis saya itu adalah tipe yang dipengaruhi oleh hormonal sehingga umur 11 tahun saya sedikit berubah gitu. Nah, sedikit berubah kemudian saya sekolah gitu. Kebetulan juga saya tidak pernah mengalami kesulitan dalam hal kognitif gitu ya. Orang umur 11 tahun aku itu sudah belajar kalkulus gitu ya. Paham? Belajar kalkulus ya. Hal-hal yang seperti ini tidak bisa disamakan itu misalnya hanya gara-gara mendengar saya anak yang autis kemudian jadi dokter. Ya. Terus kemudian orang lain yang punya anak autis menganggap anakku ya bisa jadi dokter juga kalau gitu. Lah ini kan kebangetan gitu. Iya. Iya. Ya, ini kebacut ini ya. Ini yang hal-hal yang semacam ini yang sekarang itu perlu kita diskusikan. Sebetulnya yang genit itu ibunya sama bapaknya, kepingin anaknya itu sakti gitu ya. Itu. Nah, yang kita pahami adalah kalau seorang ibu, seorang anak mempunyai seorang bapak dan ibu mempunyai anak yang misalnya tidak lengkap fisiknya gitu, dengan entah kakinya lumpuh lah, entah tangannya, kok dia bisa paham membelikan anaknya kursi roda gitu ya? Iya. Ya, masa iya sih seorang ibu ya, seorang bapak yang anaknya itu terus kemudian sakit polio kakinya, terus kemudian anakku harus sepak bola, kan nggak ada kayak gitu gitu. Iya. Nah, kenapa sekarang tidak bisa menyikapi dengan hal yang sama pada anak autis itu? Mereka itu punya handicap yang sama gitu ya, punya handicap yang sama gitu. Nah, yang jadi persoalan lagi, yang paling utama, anak autis ini rentan dibully
Nah, itu. dan rentan dieksploitasi Iya. gitu. Kalau misalnya ada anak autis ya, terus dia itu anaknya kiai, cucunya kiai gitu, oh malah dianggap anak ini akan menjadi wali Balik. gitu ya. Tapi loh, begiliran dia itu anaknya orang biasa dibully gitu, itu dibully. Iya. Jadi justru pada anak-anak ini, pada anak-anak autisme ini memang dia itu rentan untuk dieksploitasi dan rentan dibully gitu. Nah, sebetulnya orang tua yang menginginkan anak autisme ini seperti anak-anak yang lain, nah ini dia itu mengeksploitasi sekaligus membuli itu. Anaknya disekolahin di sana, anaknya dipaksa berlatih ini, berlatih itu ya. Ini yang jadi persoalan. Gitu. Ini yang jadi persoalan. Sampai kapanpun ini tidak akan selesai. Kalau setiap orang merasa bahwa dia itu bisa berlaku apa saja kepada anaknya. Bahwa anaknya itu harus mengikuti apa mau orang tuanya. Saya ini beberapa kali, banyak sekali setelah saya itu apa namanya ya podcastan, terus IG live itu banyak orang yang ya aku ini dokter bedah saraf. Orang datang itu konsultasi anaknya autisme gitu. Ya. Dan setiap sekali kali kontrol, pengen saya itu gini dok, pengen saya sampai 1 jam gitu ya. Saya dengar kata-kata pengen saya, mau saya itu sudah 24 kali gitu. Iya. Jadi yang saya juga ngomong, Bu, dunia ini jalan itu tidak ngikuti maunya ibu. Dunia ini ada hukumnya sendiri. Ada yang namanya selera dunia itu ya. Iya. Ya. Sering kali itu, saya pengennya gini, pengennya itu kan pengennya ibu, pengennya bapak itu. Ya tidak semua penginan ibu, penginan bapak itu harus terjadi gitu. Iya. Ya. Pokoknya itu sering kali itu yang mereka itu pengen saya begini dok, pengen saya. Ya kamu tuh pengen ini dunia itu tidak berjalan dengan ngikuti kemauanmu gitu. Dunia ini punya hukumnya sendiri, punya aturannya dunia gitu. Ya, jadi kalau kita itu kepingin hidup kita itu lebih santai gitu, ya kita ngikuti aturan dunia gitu. Iya. Iya. Bukan dunia kita paksa ngikuti aturan kita, gendeng sendiri kita ini gitu. Gitu ya. Iya, iya, betul. Nah, ini ada yang tanya di kolom komentar. Apakah autis bisa dideteksi sejak dalam kandungan? Lah tadi kan sudah bilang, sudah bisa itu. Bisa. Yang pertama, apalagi kalau kita itu misalnya melakukan pemeriksaan genetik. Melakukan penangkapan genetik pada janin itu bisa itu. Jadi kita melihat, oh anak ini, bayi yang di dalam kandungan ini, dia itu mempunyai kemungkinan yang besar untuk mengalami autisme. Lo bisa gitu. Tetapi tidak selalu lo ya. Genetik itu kita melihat adalah kemungkinan, misalnya seseorang itu resikonya besar gitu ya, high risk atau resiko tinggi untuk menderita sesuatu. Tapi meskipun high risk belum tentu 100% gitu ya. Misalnya anak ini sangat berbakat untuk misalkan untuk apa namanya diabetes itu. Tapi sepanjang hidupnya dia itu bagus, makanya sampai umur 6 tahun, 60 tahun diabetesnya nggak muncul. Bisa gitu. Seperti misalnya ada, ini ngambil kasus contoh Angelina Jolie. Angelina Jolie itu tahun 2013 dia memeriksa genetiknya. Ditemukan gen BRCA1-nya dia bermutasi. 85% orang yang BRCA1-nya bermutasi, dia akan menderita kanker payudara. 85%. Jadi kemungkinannya Angelina Jolie itu akan mengidap kanker payudara adalah 80%. Itu. 85%. Nah, Angelina Jolie daripada saya kanker payudara,
payudaranya yang sehat dioperasi. Loh ya nggak apa-apa, itu pilihannya dia gitu. Itu. Ya artinya hal yang sama juga demikian. Kita bisa dengan pemeriksaan genetik bahwa seseorang ini, anak ini masih dalam kandungan, anak ini high risk atau resiko tinggi untuk mengalami autisme gitu. Nah, tapi sekarang kita sudah paham gitu ya. Dengan bagaimana? Dengan yang namanya, apalagi kalau sudah tahu gini ya, kita sudah tahu. Jadi kalau, ya tapi masalahnya kan tidak semua, cuman beberapa gelintir orang yang pemeriksaan genetik pada saat anaknya di kandungan, kan cuma sedikit banget itu. Di samping biayanya mahal banget itu. Nah, pada saat anak-anak yang sudah diketahui dengan bakat-bakat autisme seperti ini, ya sama dengan orang anak yang mempunyai riwayat saudaranya lah gitu ya, terus pamannya lah gitu. Nah, anak-anak yang seperti ini dilakukan MRI fungsional sejak umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, dari situ kita akan ketahuan anak ini otaknya tumbuh lebih cepat gitu. Nah, untuk dalam kondisi yang begini, kita lebih memungkinkan memanipulasi supaya autisme itu tidak betul-betul muncul pada tahun pertama atau tahun kedua kehidupannya. Gitu. Itu ya. Oke. Nah, cuman nih balik lagi ketika misalnya kita berbicara masalah autis kan tentu memang spektrum ya, maksudnya luas gitu. Ada yang misalnya kita tidak bisa menyamaratakan satu autis dengan autis yang lain gitu. Perkaranya adalah ya betul. Ya, jadi perkaranya adalah gini, kekhawatiran yang paling besar adalah kan banyak juga seperti yang tadi saya bilang bahwa anak-anak autisme yang mungkin sudah memasuki usia remaja atau yang masih kanak-kanak, kadang mereka ketika misalnya mengekspresikan bahwa oh aku marah nih, aku lagi sedih, nah itu kan banyak yang akhirnya mengekspresikan dengan cara-cara yang tidak sehat ya, misalnya seperti melempar dan lain sebagainya. Nah akhirnya banyak yang aduh nih nanti anaknya bisa diterima nggak ya di masyarakat kalau perilakunya masih seperti itu. Nah, pertanyaan saya apakah cara-cara misalnya mengendalikan emosi yang sehat itu juga bisa dilatih terhadap individu dengan autistik gitu, dokter? Yang pertama ya, setiap kondisi anak autis itu berbeda gitu. Berbeda. Kognitifnya juga berbeda gitu. Bagaimana orang itu dengan kognisi yang rendah, tapi diminta untuk melakukan banyak hal yang dia tidak tahu, gitu. Ya, itu yang jadi persoalan, gitu. Bagaimana kognitifnya itu rendah, tapi dia diminta untuk memahami, susah itu. Beda gitu. Autisme itu beda-beda. Apalagi autisme disertai Savant syndrome, sertai Asperger syndrome. Banyak itu ya. Itu banyak hal itu bisa banyak terjadi gitu. Nah, ini yang jadi persoalan itu. Itu yang jadi persoalan, Pak, bahwa yang namanya autisme itu jelas dia punya handicap, punya ketidakmampuan, punya hambatan untuk berkomunikasi gitu, untuk berekspresi gitu, ya. Lah kucing kita tidak bisa berekspresi, kita bisa maklum. Anak kita nggak bisa berekspresi, kok kita marah itu ada apa gitu. Ya, ini yang jadi persoalan itu. Nah, sekarang orang-orang itu kan menganggap, jadi kalau saya itu kepingin dia bisa mandiri gitu. Nah, seringkali bilang gitu. Kalau ada orang begitu langsung saya balik. Lawang bapak dan ibu aja nggak bisa mandiri kok gitu. Emang ibu nanem padi sendiri gitu. Kan enggak. Oke. Manusia itu tidak ada yang mandiri gitu. Untuk sekedar makan nasi aja loh kita nggak mandiri.
Kita tergantung sama petani, kita tergantung sama penjualnya, kita tergantung sama swalayan yang jual beras itu. Manusia itu tidak bisa hidup mandiri. Nah, sekarang adalah kalaupun anak-anak kita itu mempunyai handicap, kalau pada masyarakat yang paham bahwa anak-anak yang seperti itu butuh dukungan, tidak akan jadi problem gitu. Atau paling tidak mengurangi problemnya loh ya gitu. Pada masyarakat seperti di Jepang ini memahami bahwa orang-orang seperti ini butuh dukungan bersama. Orang sak Jepang mendukung gitu. Ya, bukan hanya keluarganya yang perlu dukung, semua gitu. Jadi tetangganya juga dukung gitu. Bukan lantas malah ngerasain itu ya, punya anak gitu, itu dapat hukum karma gitu ya. Ini karena dia dulu berperilaku buruk gitu. Itu dulu dia melakukan dosa maka anaknya begitu. Ini yang ada itu yang gitu-gitu itu yang enggak jelas gitu. Nah, kembali lagi bahwa memperlakukan anak, kembali ya kita pada poin persoalannya. Bagaimana yang namanya komunitas itu bisa bersikap sehat, tentu dibutuhkan mereka punya yang namanya kecerdasan emosi yang bagus, kecerdasan sosial yang bagus. Jangan mengharap orang dengan rata-rata IQ 78,4 gitu ya, bisa bekerja sama dan mendukung anak dari tetangganya yang autis. Jangan harap. Jadi saya sih tidak berharap Indonesia itu terus kemudian memahami apa yang saya omongkan ini, enggak gitu. Iya. Ya, enggak gitu. Jadi ya sekarang ya saya di sini ngomong pada 136 orang yang ada di sini gitu ya. Konsekuensinya ya itu gitu ya. Konsekuensinya ya itu. Orang tidak akan bisa memahami atau sulit memahami apa yang kita bicarakan karena kita berbicara secara sains gitu ya. Sulit memahami gitu. Sulit memahami. Bagaimana membuat orang yang IQ-nya di bawah 78,4 untuk paham tentang sains itu. Susah itu. Iya, betul. Jadi saya juga tidak menuntut orang Indonesia itu memahami. Enggak gitu. Hanya saja kalau ada orang nanya, saya katakan, ini loh yang terjadi kayak gini. Tapi kalau ada orang memahami bahwa autisme itu karena dosanya di masa lalu, ya terserah. Iya, betul. Ya sebetulnya memang nggak ada kaitannya juga ya. Ibaratnya kita tidak bisa mengkait-kaitkan itu dengan dosa lah dan sebagainya. Loh. Nah, ini ada satu kalau pertanyaan yang kita tidak mengkaitkan, tapi semua orang mengkaitkan hal itu gitu. Iya. Dan lagi ya Rachel, kita juga tidak bisa menuntut orang-orang itu seperti apa yang kita mau. Iya. Tidak bisa. Gitu. Tidak bisa. Saya tidak menuntut orang Indonesia itu memahami apa yang kita bicarakan ini. Enggak. Iya betul dokter. Nah ini banyak ya autis yang saya temui gitu. Banyak orang tua yang akhirnya misalnya kan ada anak yang sering melakukan satu gerakan-gerakan yang berulang ya. Nah, apakah itu juga termasuk dari salah satu tanda autis gitu? Misalnya gerakan-gerakan yang berulang lah, seperti misalnya ada yang tepuk-tepuk tangan atau apapun yang sifatnya berulang gitu. Nah, apakah itu bisa menjadi salah satu sign maksudnya tanda bahwa kayaknya mengarah ke autis nih gitu? Karena banyak yang kalau gerakan berulang pasti autis gitu. Ya, tidak selalu autisme kayak itu. Ada anak-anak yang tidak autis, tapi dia mempunyai istilahnya gangguan yang disebut involuntary movement, gitu ya. Tanpa disadari dia melakukan hal-hal yang berulang. Itu tidak spesifik, gitu ya. Tapi kalaupun ada anak-anak autis yang gerakannya berulang bisa tepuk-tepuk, itu. Terus kita gelisah, ada orang kalau kita lihat maunya tepuk-tepuk kita nggak gelisah kok, gitu.
Kenapa anak kita tepuk-tepuk kita gelisah gitu. Kita itu bisa lebih maklum kepada peliharaan pet atau binatang peliharaan terhadap anak-anak kita itu. Kenapa itu? Itu yang harus jadi yang perlu jadi pertimbangan. Kita bisa memahami, kucing kita nggak bisa baca, lah giliran anak kita nggak bisa baca, kok kita yang bingung kenapa? Gitu. Iya. Ya, kucing kita nggak rajin baca, nggak bisa ngaji, kita maklum. Lah anak kita nggak bisa ngaji, kok kita jadi bingung? Gitu. Ada apa? Gitu. Ya, itu yang jadi persoalan itu. Kita jadi persoalan itu. Itu persoalan. Nah, sekarang kalau kembali lagi bahwa ini adalah masalah publik ya. Masalah komunitas itu. Bahwa orang melakukan hal ini semua itu harus secara komunal ya, secara kolektif, tidak bisa sendiri-sendiri gitu. Nah, kecerdasan kolektif ini adalah kecerdasan yang harus dilatih, gitu. Yang terbentuk karena latihan sejak kecil itu. Mulai bagaimana menghargai privasi, bagaimana mendahulukan kepentingan publik ketimbang individual gitu. Betul, Dan itu tidak bisa dengan bicara gitu ya. Tidak bisa gitu ya. Tidak bisa gitu. Nah, akhirnya ya sekali lagi ini terakhir ya, bahwa untuk memahami semuanya ini tidak gampang gitu ya. Orang memahami hal-hal secara sains, membuang keyakinan itu sulit. Gitu. Orang lebih berpegang pada keyakinan ketimbang pada pengetahuan. Itu sudah lumrah gitu. Sudah lumrah. Apalagi kalau pengetahuan kognitifnya susah gitu. Jadi ya sekarang menyikapi anak autis itu saya dalam hal ini sekedar mengajukan alternatif bagaimana cara kita menyikapi. Saya tidak mengharuskan siapapun. Gitu. Ya. Saya hanya alternatif gitu ya. Alternatif menyikapi anak autis supaya kita bisa lebih tenang. Gitu ya. Lebih tenang, bisa menerima kondisinya. Gitu. Meskipun ya saya tidak berharap lah orang Indonesia itu bisa menerima hal-hal itu apa adanya. Karena orang tua pada dasarnya itu mengharapkan, saya ini kan diberi kepercayaan. Lu yang ngasih kepercayaan kamu itu siapa? Gitu. Kayak GR banget itu. Diberi amanah. Siapa yang ngasih amanah kamu itu loh. Itu GR banget itu. Iya. Iya, betul. Intinya balik lagi, setiap anak itu berbeda dan nggak ada yang mau, terlepas itu autis apa bukan nggak ada juga yang mau untuk kita tuh mau dibanding-bandingkan gitu, apalagi autis gitu ya, kita banding-bandingkan dengan anak biasa atau ada anak autis lagi tuh kayak dia yang lebih hebat gitu ya, itu ya dia nggak minta dilahirkan kok ibaratnya, dia juga tidak bisa memilih akan lahir kemana, dari ke rahim siapa, ke keluarga mana, ya dia tidak bisa menegosiasi itu. Seperti itu ya. Nah, ada satu pertanyaan terakhir nih dokter. Terapi itu sebetulnya kan banyak ya, akhirnya terapi untuk autis gitu, seperti behavior, ada terapi buat perilaku, kemudian ada sensorik. Nah itu bagaimana sih, maksudnya apakah, nah ini nih lagi-lagi kita terjebak lagi dalam statement, oh dengan terapi akhirnya anak saya bisa, ya udah deh biar bisa lebih baik gitu. Nah bagaimana tuh ketika terapi untuk anak-anak autis? Tidak ada terapi satupun yang terbukti mengubah anak autis itu menjadi tidak autis. Tidak ada. Oke. Ya, misalnya ini dengan terapi behavior anak saya bagus. Lah, dari 100 anak yang dikasih terapi itu cuma anakmu yang baik kok. Ya berarti itu bukan terapinya gitu. Sama terapi yang bagus itu misalnya ada 100 orang sakit batuk, diberi satu macam obat, 80% orang sembuh. Itu berarti bagus itu. Tapi kalau ada obat batuk, 100 orang batuk, diberi obat itu hanya 1 orang yang batuknya sembuh. Ini obat yang jelek itu.
Iya, iya, iya. Nah ya sama dengan terapi behavior tadi itu. 100 anak autis, yang baik cuma 2. Lah ini ya jelek itu. Ya, itu bukan terapi, kebetulan aja gitu. Ya. Oke ya, Rahel ya. Oke, Om Dokter, ini rupanya sudah Oke. waktu ya. Iya. Terima kasih. Ya, oke. Sampai ketemu. Ya, terima Ya, terima ya. kasih. Oke, ya.